Anda kembali menyaksikan iNews Malam bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, Bid Propam Polda Sumatera Utara memanggil dan memeriksa Kapolres Dairi AKBP Reinhard Habonaran Nainggolan yang diduga melakukan pemukulan terhadap anggotanya. Sementara korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Inilah video rekaman kamera pengawas CCTV yang berisi pemukulan yang dilakukan oleh Kapolres Dairi AKBP Reinhard Habonaran Nainggolan terhadap 2 personel Intelkam Polres Dairi. Hingga kini Kapolres Dairi telah dipanggil oleh Bid Propam Polda Sumatera Utara untuk dimintai keterangan terkait pemukulan yang dilakukannya. Polda Sumatera Utara juga telah meminta keterangan terhadap 2 personel yang menjadi korban amukan Kapolres dan keterangan dari personel lainnya yang saat itu berada di lokasi kejadian. Akibat dari pemukulan tersebut, 2 personel Intelkam Polres Dairi terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan menjalani opname setelah dianiaya oleh Kapolres Dairi AKBP Reinhard Habonaran Nainggolan. Kalau kondisi sudah agak lumayan, tetapi mau tiba-tiba kepala saya masih pening. Untuk selanjutnya berobatnya kemana nih Bang kita? Rencana karena seringkali dari mulai tadi pagi pening, rencana mau CT scan ke Medan. Masih berproses ya. Jadi kita tunggu Kapolres sudah diminta keterangan oleh Propam dan tentu Propam juga meminta atau memeriksa untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari yang lain. Kini kedua personel Intelkam Polres Dairi masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Sementara tim Polda Sumatera Utara tengah mendalami kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Keluarga Imam Mashkur, korban penganiayaan oknum Pas Pampres hingga tewas, menunjuk tim kuasa hukum dari kantor Hotman Paris untuk menuntut keadilan. Mereka meminta 3 anggota TNI yang jadi tersangka dihukum maksimal. Pihak lawyer dari Aceh bergabung di bawah naungan 911 Hotman Paris untuk mengadvokasi kasus penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan sadis yang menimpa Imam Mashkur diduga melibatkan oknum TNI dari Satuan Pas Pampres. Surat kuasa yang diberikan keluarga langsung ditandatangani oleh Fauziah, ibu kandung korban, dan diterima kuasa dari law firm Hotman Paris dan partner yang ditandatangani oleh advokat Dr. Hotman Paris Hutapea. Semoga Bapak pengacara dari kami orang Aceh mau membantu kami sepenuh-penuhnya, semaksimal mungkin sampai masalah ini tuntas, yang setuntas-tuntasnya. Yang kami harapkan hukuman yang setimpal-timpalnya, seberat-beratnya. Apabila perlu hukuman mati, apa yang dia perbuat ke keluarga kami. Kami pengacara atau lawyer-lawyer dari Aceh hari ini bergabung di bawah naungan 911 Hotman Paris dalam hal membela kepentingan hukum atau mengadvokasi kasusnya almarhum Imam Mashkur terkait pembunuhan yang tidak wajar, yang sangat sadis yang dilakukan oleh oknum tentara yang termasuk di dalamnya oknum Pas Pampres. Sementara itu, ibu korban Fauziah juga meminta dukungan semua rakyat Aceh, rakyat Indonesia untuk mengawal kasus ini. Ia berpesan cukup kami dan anak kami saja yang jadi korban kekejian ini. Dari Kabupaten Biren, Musriyadi, iNews melaporkan. Kasus kematian Imam Mashkur yang dianiaya hingga tewas oleh 3 anggota TNI menimbulkan ragam spekulasi. Salah satunya terkait adanya dugaan bisnis obat ilegal di balik kematian warga Biren Aceh itu. Namun, Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Tamim Tohari mengaku masih mendalami hal tersebut. Sejumlah spekulasi liar muncul terkait kasus penculikan dan penganiayaan oleh 3 anggota TNI yang menyebabkan warga Biren Aceh, Imam Mashkur, tewas.
Salah satunya terkait dugaan bisnis obat ilegal jaringan Aceh. Sebab kasus ini bermula saat Imam Maskur yang diduga penjual obat ilegal berkedok jualan kosmetik diculik dari tokonya di kawasan Ciputat oleh 3 anggota TNI yang menyamar jadi polisi. Dugaan adanya jaringan Aceh dalam kasus kematian Imam Maskur ini diperkuat oleh pernyataan Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsad Hamdi Bey Anwar. Menurut Kolonel Irsad, 3 anggota TNI yang telah ditetapkan tersangka itu merupakan orang Aceh yang bertugas di Jakarta dan mengetahui aktivitas korban. Latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan terencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Terkait adanya spekulasi liar kasus kematian Imam Maskur, Kadispen AD Brigjen TNI Hamim Tohari belum bisa berkomentar. Pihaknya masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Kadispen AD pun menegaskan akan mengusut kasus ini dengan transparan. Ini memang yang masih terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu, nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Dugaan adanya motif lain selain pemerasan di kematian warga Biren Aceh ini disampaikan psikolog forensik Reza Indragiri. Reza melihat ada yang tak lazim dalam aksi dugaan penculikan korban, di mana para korban seolah-olah tidak berusaha menutupi kejahatannya dengan menyebarkan rekaman dan diunggah ke sosial media. Apakah ada kemungkinan bahwa rekaman itu dibikin sedemikian rupa tidak hanya untuk dikirim ke keluarga korban, tapi dikirim ke pihak lain, seolah menjadi bukti bahwa tanda petik kami sudah bekerja dan ini adalah buktinya. Spekulasi kedua, adakah kemungkinan masalah narkoba, penyalahgunaan obatan terlarang juga berlangsung dalam kasus ini? Atau yang ketiga, adakah kemungkinan bahwa 3 orang tersangka ini tak lebih tak kurang adalah eksekutor dalam sebuah kejahatan yang terorganisasi, dalam sebuah bisnis yang menjadikan kejahatan sebagai modusnya? Kalau ini merupakan kejahatan terorganisasi, maka sudah barang tentu penyelidikan dan penyidikan tidak hanya mengincar para eksekutor, tapi juga mencari tahu adakah mastermind-nya atau intellectual dadernya, dan adakah kemungkinan pihak lainnya juga melakukan obstruction of justice. Saat ini polisi telah menetapkan 3 anggota TNI menjadi tersangka, yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Selain anggota TNI, ada juga warga sipil yang menjadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Pomdam Jaya mengungkap para tersangka menculik dan menganiaya Imam Maskur karena hanya ingin memeras harta korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta 3 anggota TNI yang menganiaya warga hingga tewas ditindak tegas. Menurut Jokowi, semua warga sama di mata hukum. Iya, itu sudah diserahkan ke proses hukum lah. Hormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Ya. Kepergian Imam Maskur, korban penganiayaan anggota TNI, juga meninggalkan duka yang mendalam bagi sang kekasih Yuni Maulida. Meski sempat dinyatakan video penganiayaan yang tersebar adalah hoax, namun Yuni menyatakan mengenali suara di video tersebut dan memang benar adalah suara kekasihnya. Sebelumnya, polisi militer Kodam Jaya menyebut video yang viral di media sosial terkait penganiayaan Imam Maskur yang dilakukan anggota Pas Pamres dan 2 prajurit TNI lainnya di dalam mobil merupakan hoaks atau berita bohong.
Komandan Polisi Militer Pomdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar memastikan, dalam video itu bukanlah Imam Maskur, namun hanya video percakapan keluarga dengan Imam Maskur menggunakan bahasa Aceh. Itu bukan, itu hoax itu. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Berarti yang video viral di Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Saksi yang sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa. Sementara itu Yuni Maulida, kekasih Imam Maskur yang seharusnya merencanakan pernikahan usai bertunangan dengan korban, mengungkapkan bahwa video yang tersebar memang video dengan suara asli korban dan bukan hoax. Ini juga kan beredar video ya, mungkin Mbak Lida juga tahu, beredar video sesaat sebelum kejadian itu viral. Apakah memang video ini diterima oleh keluarga dari pelaku? Iya, dikirim ke adiknya almarhum. Siapa yang mengirimkan? Lewat nomor almarhum sendiri. Oke. Anda sudah sempat menonton video itu juga, Mbak? Sempat. Kapan itu kejadiannya? Baru-baru saya, Pak, baru-baru ngeliat. Baru-baru lihat ya? Cuman saya mengenali kalau itu memang suaranya almarhum. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni turut buka suara usai unggahan video tersebut dinyatakan hoax. Sahroni yang juga sempat mengunggah video tersebut mengatakan, dalam postingannya ia tidak menyebut siapa pelakunya, justru netizenlah yang mengungkapkan terduga pelaku dari kalangan anggota TNI. Imam Maskur yang diduga merupakan penjual obat-obatan ilegal diculik di kawasan Ciputat 12 Agustus 2023. Ia ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Kamis 24 Agustus lalu. Hingga hari ini proses penyelidikan terus dilakukan. 8 saksi diperiksa terkait kasus ini termasuk pihak keluarga korban dan warga sekitar kejadian penculikan. 3 pelaku ditetapkan, yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Polisi Militer Kodam Jaya juga mengungkapkan bahwa 1 warga sipil yang merupakan kakak ipar Praka RM juga telah diamankan Polda Metro Jaya. Sebelumnya pelaku meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban. Akibat kasus ini, 3 anggota TNI yang juga merupakan satuan Pas Pamres terancam hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Demokrat buka suara terkait pertemuan Anies Baswedan dengan Ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Demokrat menyebutkan persetujuan duet Anies Caimin diambil sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Koalisi Perubahan untuk Persatuan pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 tengah mengalami gejolak politik. Secara mendadak, Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Jawa Barat malam hari ini. Rapat digelar Majelis Tinggi Partai secara tertutup. Partai Demokrat menyatakan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKB di Pilpres 2024 secara sepihak. Kerjasama dibangun untuk mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dalam rilis resmi Partai Demokrat, Demokrat mengakui mendapat informasi dari Sudirman Said mewakili Capres Anies Baswedan. Anies disebutkan telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung duet Anies Caimin. Dalam rilis juga ditegaskan bahwa peristiwa yang baru saja terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, serta pengkhianatan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Demokrat mengakui telah mengonfirmasi info tersebut kepada Anies Baswedan. Menurut Sekjen Demokrat Tengku Rifki, Anies membenarkan informasi tersebut. Sebelumnya, Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief juga telah mencuit di Twitter dengan mengkritik sikap Anies Baswedan. Menurutnya,
Anies pengecut. Sementara itu hingga malam ini pihak Nasdem dan PKB belum mengkonfirmasi terkait informasi yang beredar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.